Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi la jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innalil ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal. Karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lajutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab. Hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, Gus sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena harus sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya Fatihahnya enggak benar. Padahal andaikan saya enggak jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari enggak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang, makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman katanya. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. Tak tilii. Mati kapan? Kan itu dari kabarnya 2 bulan. Sesuk suban 2 bulan. Lugus 2 bulannya cepet kok malah sesuk. Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku enggak 2 bulan kasih wae sesuk iso wae kok. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni 2 bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya. Aneh-aneh wae. Sik tak takoni Israel lah ngono. Terus iya Gus, ora mesti bener kok tak imani. Lah iya kok kowe cek goblok kowe iku mondok 2 bulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya mungkin. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 bulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yo Gus, jebule bodoh nih, bodoh biasa. Saya kisah urut. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan niku nek enak ibadah kok mati sesuk 2 wulan niku kesuwen. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk di dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Sepuluh agar. Lan kula ora pati seneng derajat, sesuk mati kok di derajat barang sesuk. Ya gitu mangka anaka tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila. Kita ini butuh apa? Makanya kula suwun soalnya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi, itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat, sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah, tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah tahu kayak apa sulhul apa? Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar, enggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Enggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Nah, anak wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji jangan orangnya. Orangnya bulet-bulet. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam.
Makanya Rasulullah minta, enggak apa-apa, semua persyaratan saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran itu apa sih gaya langit bumi? Akhirnya sing sito iya, pangeran ya pantas sing gaya langit bumi, pangeran ora tahu saya apa-apaanan. Sono sing mulai cerita, iya aku tahu nyembah pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran duyoi luwak. Sono sing cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangane coplok. Wah itu cerita kenaifan-kenaifane pangerane. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu pinterin Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mun kalau terus nang. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Alam tarono ta ora ngerti sira eta alam tegese ora ngerti sira anna wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun. Fi tetep ing dalam dawa akhrana iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kan fa akhraja. Tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarat ning pira-pira buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha pira-pira warnane samarat. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada sing kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis yo ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata ndak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang itu. Kenapa begitu? Ya saking kudratnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mukhtalifan khali warna-warna apa alwanuha bira-bira warnane samarat ka akhdara kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa iriya lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah sange bira-bira gunung judadun uta bira-bira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam ujudah tori kontek sedalan apa jam ujidah tori kontek sedalan fil jabali ing dalam gunung wa ghairihi lan liyane napa jabal bidon kang putih-putih. Iki kados gunung-gunung teng Indonesia. Nak didelok wadoh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih. Wa khumrun lan ana sing kemerah-merahan. Wa sufron ka kuning-kuningan. Ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal. Bisidati ana sing terjal, waduk fil ana sing kropos. Yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos. Wa gharabi busut. Lan pira-pira watu kemloso, piye kuwi manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur untuk isi pira-pira watu sadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu den ucapno kaciran kang aswadu hirbib wa qalilan hirbib. Dadi niki napa? Masalah kitab. Wa minan mukhtalif nisbatun wa anwan. Aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jlinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa to, nek muni ireng banget misal ireng jlinteng. Pokoke wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamannya. Wa minan nasilan setengah sayang manusa wa dawabilan pira-pira napa kewan. Wal anami lan pira-pira
rojo koyo. Jadi kalau dawab tuh mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab, nanti mulai hewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadzalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira